Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA pada materi gerak pada makhluk hidup. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan alat gerak pada manusia dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan bagian-bagian tulang sebagai alat gerak pasif manusia dengan benar. Nah, sekarang Bu Fani ada sebuah video. Tugas kalian, amatilah video berikut ini dengan baik. Oke, jadi tentang video tadi, ada yang bisa memahami maksud dari videonya? Atau kita ulang sekali lagi ya videonya? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Perhatikan videonya baik-baik. Oke, jadi di situ terdapat sebuah lengan. Jika kita amati, ada sebuah tulang, ya, yang putih itu kan tulang, dan yang merah itu adalah otot, gitu. Lengan itu ngapain kira-kira? Lengan itu melakukan sebuah gerakan, yaitu mengangkat barbel. Nah, ketika lengan itu mengangkat barbel atau melakukan sebuah gerak, kira-kira tulang dan otot itu bagaimana? Kalau kalian amati. Kira-kira yang bergerak secara aktif itu siapa di antara tulang dan juga otot? Ada yang bisa jawab nggak nih kira-kira? Oke, jadi kita pelajari lah ya konsep gerak pada manusia itu bagaimana. Nah, gerak. Oke, gerakan yang terjadi pada manusia itu disebabkan karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Benar ya? Jadi, gerak pada manusia itu disebabkan karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Jadi, tulang dan otot itu akan saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah gerak. Jadi, tulang dan otot itu merupakan alat gerak pada manusia. Nah, alat gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Nah, yang menjadi alat gerak pasif itu adalah tulang atau rangka manusia gitu ya. Kenapa? Karena tulang itu hanya akan bisa bergerak jika digerakkan oleh otot. Artinya, tulang itu sebenarnya tidak bisa bergerak gitu kan. Tulang itu hanya akan bisa bergerak bila digerakkan oleh otot gitu. Nah, jadi otot itu termasuk alat gerak aktifnya. Otot itu apa sih? Otot itu kan yang merah-merah tadi ya kalau dalam video. Nah, kalau kita kenal itu biasanya kita sebutnya yaitu dengan daging gitu. Oke, jadi sampai sini sudah paham ya tentang konsep gerak pada manusia itu bagaimana. Nah, oke, kita lanjut. Kita pelajari satu-satu, yaitu yang pertama tentang alat gerak pasif dulu, yaitu tentang tulang, gitu. Oh iya, sebelum kita pelajari satu persatu, jangan lupa siapkan dulu nih buku tulis dan alat tulis kalian. Jangan lupa kita belajar hari ini. Ya, yang pertama kita pelajari dulu nih tentang fungsi tulang. Apa sih fungsi tulang di tubuh kita itu? Nah, jadi secara teori, di sini Bu Fani tuliskan ya, ada 4 fungsi tulang.
yaitu yang pertama untuk memberi bentuk tubuh pada manusia. Nah, fungsi yang pertama ini tentulah ya, kita itu kalau kita bayangin aja deh, kalau nggak ada tulang kira-kira bentuk tubuh kita tuh bagaimana? Ya, kayak ngelemprek gitu nggak sih? Nah, oke, lanjut yang fungsi kedua, yaitu untuk melindungi organ tubuh bagian dalam. Nah, jadi utamanya pada tulang dada, ya kan? Nah, tulang dada itu melindungi apa nih kira-kira? Nah, kita kan ada jantung, ada paru-paru, ada lambung. Kebayang nggak kalau seumpama bagian-bagian atau organ-organ itu tidak dilindungi oleh tulang-tulang kita? Kalau kita jatuh nih misal, kena dada kita, otomatis kalau nggak ada tulang, otomatis kan akan langsung kena ke dada atau paru-paru kita kan. Kebayang nggak kalau dada atau paru-paru kita itu kena benda yang keras? Ya, jadi fungsi tulang yang kedua untuk melindungi bagian dalam tubuh kita. Yang ketiga yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Nah, ini udah kelihatan ya dari video yang sudah kita lihat tadi. Jadi, otot itu melekatnya pada bagian-bagian tulang. Nah, otot itu yang melekat hanya bagian ujung-ujungnya tadi nih. Kalau kita lihat ya, jadi bagian ujung tulang yang melekat pada tulang itu disebut dengan tendon. Nanti kita pelajari tentang otot juga ya. Yang pertama kita pelajari dulu tentang tulang. Oke, yang fungsi keempat yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Nah, ini nanti juga kita pelajari di slide selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu ada proses penulangan atau disebut dengan osifikasi. Nah, bagaimana sih proses pembentukan tulang pada kita itu? Ya, kan kita nggak langsung dewasa, tumbuh besar gitu kan. Nah, kita tuh kan diawali atau lahir itu kan bayi, masih kecil gitu kan. Nah, kalian pernah dengar nggak sih kalau orang dewasa tuh kadang hati-hati kalau gendong, sek genjur gitu kan. Kalau istilah Jawanya tuh. Nah, jadi pada bayi itu tulang yang terbentuk adalah berupa tulang rawan atau kartilago dan berangsur-angsur akan mengalami perubahan menjadi tulang keras atau osteon. Jadi pada bayi itu tulangnya masih berupa tulang rawan atau kartilago. Nah, pada saat dewasa seperti kita ini itu akan berubah menjadi tulang keras atau osteon. Oke, selanjutnya bagaimana sih kok tulang rawan itu bisa berubah menjadi tulang keras? Nah, secara ilmiah di sini ada penjelasannya. Jadi, diawali dengan di mana rongga pada tulang rawan. Jadi nanti di dalam tulang itu nanti ada rongganya, ya. Nah, rongga itu akan mengandung yang namanya osteoblas. Kemudian osteoblas itu tadi akan membentuk yang namanya osteosit. Osteosit itu apa? Osteosit itu adalah sel penyusun tulang keras. Nah, pembentukannya itu nanti dinamakan dengan ke arah konsentris atau dari dalam tulang ke luar tulang. Nah, selanjutnya osteosit itu akan mensekresikan zat protein sebagai matriks dan mendapatkan tambahan zat kapur dan zat fosfor. Nah, tiga zat itu tadi itu biasanya kita temui pada susu, ya, yang menyebabkan tulang menjadi keras. Nah, makanya kenapa kalau saat kita masih kecil itu biasanya kan dianjurkan untuk minum banyak susu, ya kan, makan banyak sayur. Nah, kenapa? Karena pada makanan-makanan itu mengandung banyak sekali tiga zat itu tadi yang bisa atau membantu kita untuk pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, secara gambar itu dapat digambarkan seperti ini nih proses pembentukan tulang atau osifikasinya. Jadi yang pada sebelah kiri di situ ada sebuah tulang rawan. Nah, nanti dia akan berangsur-angsur berubah menjadi tulang keras yang pada gambar paling kanan gitu. Jadi yang sebelah kiri pada tulang rawan itu terdapat rongga, ya kan, yang di tengah-tengahnya ini itu nanti yang dinamakan dengan osteoblas. Dia akan membentuk yang namanya osteosit. Nah,
Setelah pembentukan osteosit ke arah konsentris tadi, ya kan, dia akan mendapatkan tambahan zat apa tadi? Zat protein, zat fosfor, dan zat kapur, gitu kan. Jadi pembentukan tulang keras itu mulai terjadi, yaitu pada yang gambar tengah-tengah ini. Iya. Nah, pada gambar tersebut itu ada 2 daerah pembentukan tulang. Iya. Yang pertama itu di bagian tengah-tengah situ. Nah, pada bagian tengah-tengah atau rongganya itu nanti itu akan terjadi pembentukan sumsum kuning tulang, ya kan? Dan di dalamnya itu nanti ada yang namanya pembuluh darah. Nah, pada bagian kedua ujungnya, pada bonggolnya itu juga akan mengalami apa? Pembentukan tulang juga. Nah, pembentukan tulangnya itu yang menyebabkan kita tambah tinggi, ya, ke arah atas atau memanjang gitu. Setelah proses tadi, mulai terbentuklah tulang keras pada gambar yang di sebelah kanannya ini. Nah, pada tulang keras itu nanti ada 3 daerah, ya. Yang pertama itu nanti ada di daerah yang tengah-tengah ini. Itu nanti dia terdapat rongga yang dimana pada rongga tersebut itu mengalami pembentukan sel-sel darah merah. Makanya kenapa pada rongga tersebut itu ada yang namanya pembuluh darah, karena di dalamnya itu ada pembentukan sel darah merah. Nah, pada daerah yang kedua yang berkotak merah ini, nah di sini nanti itu masih terdapat yang namanya tulang rawan yang masih bisa terus berkembang. Nah, nanti di daerah itu akan mengalami pertumbuhan. Jadi nanti kenapa kok kita meskipun sudah dewasa gitu ya, pada masa SMP atau SMA itu kan sudah mulai terbentuk tulang keras. Nah, kenapa kok kita itu masih bisa tambah tinggi? Nah, berarti pertambahan tingginya itu nanti dikarenakan ada pada daerah yang berkotak merah ini. Pada daerah yang ketiga ini, kalau dibandingkan dengan gambar yang sampingnya sebelah kiri, itu kan masih terdiri dari tulang-tulang rawan. Nah, pada pembentukan tulang keras pada daerah ini itu sudah terdiri dari tulang-tulang keras. Nah, tulangnya itu disebut dengan tulang spons. Nah, kenapa kok disebut dengan tulang spons? Karena kalau dilihat dari gambarnya, ya, di situ kan kayak ada bintil-bintil gitu kan. Nah, makanya kenapa kita sebut dengan tulang spons. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah peta konsep di mana tulang itu dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu pada berdasarkan sifatnya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan letaknya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, tulang itu dibagi menjadi 2, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Dan berdasarkan bentuknya, itu nanti dibagi menjadi 3, ada tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih. Dan berdasarkan letaknya nanti juga dibagi 3, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Oke, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya tadi kan tulang dibagi menjadi 2, yaitu ada tulang rawan atau disebut dengan kartilago, dan ada tulang keras yang disebut juga dengan osteon. Nah, untuk membandingkannya, di sini ada beberapa pembeda, yaitu dilihat dari kandungan zat kapurnya, zat perekatnya, jenis sel, dan juga sifat-sifatnya. Nah, kalau berdasarkan dari zat kapurnya, antara tulang rawan dan tulang keras, pada tulang rawan itu memiliki sedikit zat kapur. Sedangkan kalau pada tulang keras itu memiliki banyak sekali zat kapur. Nah, pada pembeda yang kedua adalah zat perekat atau kolagen. Nah, kalau pada tulang rawan itu memiliki banyak sekali kolagen, dan kalau pada tulang keras itu memiliki sedikit kolagen. Lalu pembeda ketiga yaitu dari jenis selnya. Kalau tulang rawan atau disebut juga dengan kartilago, ya kan? Itu jenis selnya termasuk kondrosit. Berarti kartilago, kondrosit,
K ketemu K gitu kan. Kalau tulang keras itu nama atau jenis selnya itu adalah osteosit. Lalu berdasarkan sifatnya, tulang rawan atau kartilago itu bersifat lunak. Kalau tulang keras atau osteon, ya otomatis dia bersifat keras. Nah, contoh dari tulang rawan itu adalah daun telinga dan tulang hidung. Ya, kalau kalian pegang daun telinga kalian, itu kan kayak bisa ditekuk-tekuk gitu kan. Nah, kenapa? Karena dia tersusun atas tulang-tulang rawan. Kalau contohnya dari tulang keras, itu adalah tulang tengkorak. Ya, kalau tulang tengkorak itu terdapat di mana? Di kepala kan. Coba kalian ketok kepala kalian, kan keras ya. Nah, jadi tulang tengkorak kita itu terdiri dari tulang-tulang keras. Oke, selanjutnya berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang itu dibagi menjadi berapa? Ya, ini ada gambarnya ya, menjadi 3. Apa aja kira-kira? Ayo, coba kalian jawab dulu nih. Berdasarkan bentuknya, tulang itu dibagi menjadi 3. Apa aja? Ayo, coba. Ya, jadi berdasarkan bentuknya tulang itu dibagi menjadi 3, yaitu ada tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipi. Oke, kita pelajari satu-satu. Yang pertama tentang tulang pipa. Nah, tulang pipa ini karakternya yaitu berbentuk panjang dan bonggol pada kedua ujungnya. Lalu pada bagian tengahnya itu berongga yang terisi sumsum tulang. Ya, dapat kita lihat di gambar ya. Nah, pada bagian tengah-tengahnya itu adalah sumsum tulangnya. Nah, pada daerah bonggol itu mana sih? Nah, kedua ujungnya ini. Ya, kan kayak pentungan ya. Makanya itu disebut dengan daerah bonggol. Gitu. Nah, pada tulang pipa ini dia memiliki daerah yang dinamakan dengan epifis dan diafisis. Gitu kan. Mana yang epifis, mana yang diafisis? Nah, di situ ada gambarnya. Ya, yang diafisis itu adalah yang daerah tengah memanjang itu, sedangkan daerah epifis itu yang terletak di kedua bonggolnya ini. Lalu di situ juga ada yang namanya daerah cakra epifis. Nah, di daerah ini itu selnya selalu aktif membelah dan menyebabkan kita itu selalu bertumbuh tinggi. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada tulang pendek. Kenapa kok dia itu disebut dengan tulang pendek? Karena jika kita lihat di gambarnya, itu bentuknya itu pendek atau silindris kecil. Dia itu sama kayak tulang pipa, tapi panjangnya itu lebih pendek daripada tulang pipa. Lalu dia itu juga ada yang bentuknya itu bulat pendek, dan karakter yang lainnya itu rapat dan tidak berongga. Contohnya di situ adalah tulang-tulang jari kita. Nah, tulang-tulang jari kita kalau kita raba itu kan kayak bentuknya pipa ya kan, tapi dia itu lebih pendek. Gitu. Nah, yang terakhir di sini ada tulang pipih. Nah, kenapa kok disebut dengan tulang pipih? Karena dia itu berbentuk pipih dan lebar atau gepeng. Ada yang berongga dan ada yang tidak, ya. Kalau yang berongga itu karena ada untuk pembentukan sel darah merah. Sama kayak yang di tulang pipa tadi. Ya, jadi yang berongga itu otomatis karena ada pembentukan sel darah merah. Contohnya apa kalau tulang pipih? Tulang pipih contohnya itu ada di daerah bahu, ya. Jadi kalau kalian raba belikat kalian, kalau istilah Jawanya itu kalian raba ya. Jadi dia itu bentuk tulangnya itu adalah bentuk tulang pipih. Setelah berdasarkan bentuknya, sekarang kita pelajari berdasarkan letaknya. Nah, berdasarkan letaknya ini tulang itu juga dibagi menjadi 3. Ya, kalau dari gambar kira-kira ada yang bisa nebak enggak ini? Apa aja macam-macam tulang kalau berdasarkan letaknya? Iya, jadi kalau berdasarkan letaknya, tulang itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tulang tengkorak. Kalau tulang tengkorak berarti dia itu ada di kepala kita, melindungi otak dan bagian atau isi dari kepala kita. Terus yang kedua yaitu ada tulang anggota badan. Nah, kalau tulang anggota badan itu berarti terdiri dari apa aja? Yang di merah-merah itu ya, berarti dia itu terdiri dari tulang dada. Tulang dada fungsinya untuk apa tadi? Ya, jadi fungsinya untuk melindungi
organ dalam tubuh kita, yaitu contohnya jantung, paru-paru, lambung, dan lain-lain. Oke, yang terakhir yaitu ada tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kalau tulang anggota gerak atas ya otomatis dari bahu, lengan atas, lengan bawah, dan juga jari kita. Itu termasuk tulang anggota gerak. Sedangkan pinggul, paha, lutut, dan betis serta jari kaki kita itu termasuk tulang anggota gerak bagian bawah. Oke, selanjutnya ada hubungan antar tulang atau artikulasi. Hubungan antar tulang di sini ada 3 macam, yaitu ada diartrosis, amfiartrosis, dan sinartrosis. Diartrosis itu apa? Nah, diartrosis itu adalah hubungan antar tulang yang dapat digerakkan ke banyak arah atau bebas. Nah, disebut juga dengan sendi gerak. Contohnya yaitu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar serta sendi geser. Nah, di sini ada beberapa contoh dari sendi pada hubungan antar tulang diartrosis. Nah, tugas kalian di sini yaitu sebut dan jelaskan macam-macam sendi pada manusia dan berikan contohnya. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, di sini tadi kan ada macam-macam sendi. Ada contoh sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, dan lain-lain gitu kan. Nah, itu nanti kalian sebutkan sendinya apa saja dan kalian jelaskan sendi putar itu yang bagaimana gitu kan. Sendi engsel itu yang bagaimana. Sendi peluru itu yang bagaimana. Nanti contohnya dari sendi engsel pada tubuh kita itu pada bagian tubuh yang bagian mana. Jadi misal ada sendi engsel, ya kan? Sendi engsel itu penjelasannya adalah sendi yang memungkinkan gerakannya itu hanya satu arah. Dan contoh dari sendi engsel itu adalah apa? Pada lengan kita, ya hubungan antara lengan atas dan lengan bawah. Ketika kita gerakkan itu kan hanya ke atas, ke bawah gitu kan. Nah, itu berarti termasuk dari contoh sendi engsel. Bisa ya? Iya, pasti bisa. Jangan lupa nanti kerjakan di buku tulis kalian, lalu beri nama dan kelas. Oke, kita lanjutkan pada hubungan antar tulang yang kedua, yaitu amfiartrosis. Hubungan antar tulang amfiartrosis itu memungkinkan gerakannya sedikit atau terbatas. Disebut juga dengan sendi kaku. Contohnya itu adalah ruas tulang belakang, pergerakan tulang rusuk dengan tulang dada. Yang terakhir yaitu ada sinartrosis. Hubungan antar tulang sinartrosis itu adalah hubungan dua tulang yang tidak memungkinkan sama sekali untuk digerakkan. Disebut juga dengan sendi mati. Contohnya itu adalah tulang tengkorak. Ya, selanjutnya ada kelainan dan penyakit pada tulang. Yang saya tuliskan di sini itu ada 6 macam, yaitu yang pertama ada osteoporosis, yang kedua yaitu ada osteomalasia, yang ketiga yaitu ada nekrosis, yang keempat ada fraktura, yang kelima fisura, dan yang keenam itu adalah artristika. Apakah hanya 6 saja, Bu, kelainan dan penyakit pada tulang itu? Tidak, hanya saja yang dituliskan oleh Bu Fani di sini itu hanya 6 saja. Ya, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa pelajari materi selanjutnya yaitu tentang alat gerak aktif yaitu otot. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.